Halo Sobat Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang dunia beton lagi ya teman-teman. Sesuai pertanyaan dari rekan kita. Ini pertanyaannya nih bisa dilihat nih di mana. Ini ya. Sini pokoknya di sinilah. Nah, itu ada pertanyaan bagaimana cara membuat perhitungan big design untuk SNI 6468 tahun 2000 beton mutu tinggi ya. Itu ada request dari teman kita dari tentunya dari pencinta sipil Kevindra. Oke, nanti akan kita bahas. Tapi mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua, jangan lupa untuk tak bosan-bosan untuk like, share, komen, dan subscribe di kolom bawah ini. Oke, biar channel ini makin bisa maju, berkembang, dan oke, terima kasih. Yuk, langsung saja gaskan. Oke, gas. Halo Sobat Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang beton mutu tinggi ya. Beton mutu tinggi ini dia diatur oleh prosedur ini ya, SNI 036468 tahun 2000. Ini sesuai dari permintaan teman kita tadi yang menanyakan tentang beton mutu tinggi ya. Kita akan mencoba ya seperti ini. Di dalam SNI ini kita bisa lihat isinya apa sih sebenarnya sih. Wah, di sini. Di sini bisa kita lihat ternyata tentang tata cara perencanaan campuran tinggi dengan semen Portland dengan abu terbang. Jadi beton mutu tinggi dia campuran dari semen dan abu terbang. Mungkin bagi teman-teman sipil Kevindra belum familiar apa itu abu terbang, yaitu abu terbang sendiri adalah sisa pembakaran dari batu bara ya teman. Kebanyakan ada di PLTU itu banyak ya seperti itu. Tetapi tidak semua abu terbang itu bisa digunakan. Dia harus memenuhi syarat-syarat untuk fisika dan kimianya. Ada kelas-kelasnya deh, ada kelas C, ada yang kelasnya F seperti itu. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas apa itu abu terbang dengan macam-macam kelasnya. Oke, kita langsung saja gaskan. Sumuk ini ya. Ini adalah contohnya ya teman-teman tentang perencanaan desain mutu tinggi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum familiar apa itu beton mutu tinggi, ya itu di SNI disebutkan kalau mutu beton itu di atas K500 atau FC41 dikatakan beton itu sudah beton mutu tinggi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita contohkan untuk mutunya 41,5 MPa atau setara K500 ya. Semennya dengan berat jenis 3,15, fly-ash-nya kelas F, berat jenisnya 2,15. Untuk agregat kasar dan agregat halus juga ada kriterianya di sini ya. Ini contoh soal ya, bukan harus ini ya, ini contoh ya. Maksimum size-nya misalnya 25 mili, berat jenisnya 2,58, bobot isi padat keringnya 1618, penyerapannya 3,52, gradasi ASTM-nya C33 nomor 7, kadar butir lolos ayakan nomor 200 atau kadar lumpur 0,91 dan abrasinya 17. Ya, seperti ini. Nah, ini biasa didapatkan dari pengetesan material. Lanjut, agregat halus. Ukuran butir, ya ini jenisnya alami, ya dia adalah yang lolos yang kurang dari 475. Jadi dia lolos nomor 4 ya. Lolos ayakan nomor 4. Berat jenis keringnya 2,58, bobot isi padat keringnya 1650, penyerapan atau absorpsinya 6,49. Seperti ini ya. Ini contohnya ya. Contohnya mungkin ada tanya, Pak ini terlalu besar atau mungkin tidak, ini contoh saja ya. Oke. Terus kita langkah selanjutnya apa? Yaitu dengan perhitungan beton mutu tinggi ya. Saya buat step by step ya. Ini jangan sampai tidak memperhatikan ya, nanti bingung. Wah, saya agak cepetan sebentar ya. Yaitu pertama penentuan selam dan kekuatan beton rata-rata. Jadi kita tentukan selamnya dulu. Selamnya dengan HRWR, high rank water reducing, yaitu admixer ya. Admixernya itu dia mengurangi air dalam jumlah yang sangat-sangat besar ya. Selamnya 50 sampai 75 mili ya, atau 5 sampai 7,5 cm ya. Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan. Nah,
Jadi menghitung kuat tekan-tekan rata-rata atau FCR yaitu FC plus 9,66 ya. Seperti ini. Dibagi 0,9. Ya. Tadi FC-nya berapa? 41,5 plus 9,66 dibagi 0,9 ketemu 56,8. Jadi kuat tekan rata-ratanya 56,8 ya, seperti ini. Tetapi kalau kita tes misal ketemu FC 41,5 itu sudah masuk. Ini kan angka keamanan ya. Jadi kita buat angka keamanan seperti itu. Oke, lanjutkan. Nomor 2, maksimum butir agregat ya. FCR ini kurang dari 62,5. Ini MPa ya. Dia itu menggunakan maksimum size 25 mili ya. Ya, seperti ini. Ini maksimumnya 25 mili atau 1 in. Langkah selanjutnya kadar optimal agregat kasar ya. Mencari kadar optimal agregat kasar. Volume padat kering agregat tabel 1 kita lihat. Tabel 1 itu yang mana? Kita lihat ces. Ya, di sini ada kadar agregat kasar optimum ya. Ini di SNI tadi ya, 6468 ya. Yaitu kita lihat splitnya maksimumnya 25. Fraksi volume padat keringnya ketemu 0,75. Nah, ini 0,75 kita masukkan ke sini. Oke. Setelah itu menghitung kadar optimal agregat kasar 0,75 tadi dikalikan dengan di sini 1618 berat bobot isi padat kering ya. Ketemu berapa? 1213,5. Oke. Gampang kan? Tinggal diikutin aja langkahnya ini. Langkah keempat, estimasi kadar air pencampur dan kadar udara. Kadar air tabel 2 172. Nah, ini dari mana nih? Kita lihat kadar air. Ya, kita lihat di sini. Tabel 2 ya. Nih tabel 2. Estimasi pertama kebutuhan air ya. Kita lihat selamnya dulu 50 sampai 75. Kemudian maksimum size-nya 25. Kita turunin sini. Seret, ces. Ketemu 172. Masukin. Nah, kadar udara tabel 2 dengan super plastifizer. Kadar udaranya berapa? Kita lihat Manningson. Kadar udaranya ternyata dengan SP ya itu ketemu 1% ya. 1%. Masukkan lagi. Yes. Nice. Oke, udah ketemu. Kita hitung rongga udaranya yaitu rongga udaranya ini rumusnya ya. Seperti tadi. Nah, rumusnya dari mana? Ini dari E18. Ini berarti kadar udaranya bobot isi padat kering di agregat halus 1650 dibagi mana tadi? 2580. Ya, ini dari mana? Dari nice. Nah, berat jenis kering 258 dikalikan 1000 ya. Nah, nice. Nah, ketemu berapa? 36,05%. Ya. Rongga udaranya itu 36,05% ya. Koreksi kadar udara, ternyata itu ada koreksi ya. Rumusannya gimana? Coba kita lihat. Ini ada nih. Nah, ini ada nih rumusannya kan tadi kan. Nah, nih. Menghitung kadar udara ya. Nah, dia itu di batas berapa? 35 ya. Karena kita ketemunya 36 ya 36 dikurangi 35 ketemu 4,97 ya. Nah, dikalikan 4,75 ya. Nah, ini ketemunya. Jadi kadar air setelah koreksi 172 ini dijumlahkan mana tadi? Nah, dijumlahkan dengan 4,97 seperti ini. Ya. Oke. Mungkin masih agak bingung, saya coba. Nah, di sini ya. Ini menghitung kadar udaranya, kadar rongga udara di sini ya, seperti ini. Ya. Ya. Kita lanjutkan saja. Tadi mana tadi? Dia ada di batasannya 35 ya. Seperti ini. Oke. Kita lanjutkan langkah kelima, menentukan rasio air dengan bahan bersifat semen.
water, semen plus pozolan ini ya. Kuat tekan rata-rata tadi dikalikan 0,90 ketemu 51,2 ya. FCR-nya tadi berapa nih? 56,8 kalikan 0,90 ya, jadi 51,2. Fase-nya W per C water dibagi semen plus pozolan tabel 4. Kita coba lihat tabel 4. Sebenarnya nggak ribet sih kita. Kalau kita mengikuti petunjuk ini sebenarnya nggak ribet. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada FC-nya, di sini ada ukuran maksimum agregatnya ya. Nah, seperti ini. Tadi ketemunya berapa? Di sini 51,2. Kita coba hitungnya pasti interpolasi 51,2 ya. Yes. Bener nggak tadi? Was. Betul. Kita hitung di sini mana tadi? Nice. 51 itu antara 55 dan 62,1 ya. Di sini berarti 55,2, yang bawahnya 62,1 ya. Cetes. 52 geser ke sini, maksimum agregatnya 25, ketemunya 0,38. Terus 62,1 ketemu 0,34 ya. 34 di sini. Nah, ini ketemunya 0,40. Berapa tadi? 40 berapa tadi? 403 dan 40 lah. Nah, seperti ini. Nah, ini ketemunya di sini nih. Ya. 03 ternyata. Bukan 409. Nice. 403. Nah, tinggal ditulis di sini ya, teman-teman ya. Terus langkah selanjutnya adalah kadar campuran tanpa bahan bersifat semen ya. Nah, jadi airnya sudah ketemu tadi, dibagi dengan W per C-nya. Airnya 176 dibagi W per C-nya 0,403. Ketemunya 439 ya. Nah, ini udah ketemu nih untuk semennya ya. Kita tinggal hitung saja langkah selanjutnya proporsi campuran dasar tanpa bahan bersifat semen. Nah, semennya dikalikan dengan berat isinya ya. Kita semuanya dikonversi ke liter ya. Jadi semennya tadi dikalikan berat isi semen, ketemu ini. Kemudian agregat kasar 12 13,5 dikalikan berat jenisnya, ketemu ini. Airnya 176, ini 176,97 kalikan 1, ketemu ini. Udaranya berapa tadi? 1% ya, 1% ya. 0,01 kalikan 1000 ketemu 10. Terus dijumlah. Ini lihat. Nah, sudah ketemu ini. Nah, campuran sudah ketemu. Kita tinggal ngitung volume kebutuhan agregat halus. Nah, jadi totalnya ini kan 1000 liter ya, 1 kubik ya. Ini 1000 liter dikurangi jumlah semua material tadi 796,73. Ketemunya 203,27 liter. Ya, ini untuk agregat halusnya ya. Nah, agregat halusnya ini kita bagi ke meter kubik ya. Meter kubik 0,203 dikalikan berat jenisnya, ketemu 524,443. Nah, sudah ketemu nih. Semen sudah ketemu, agregat kasar ketemu, air semu, udara ketemu, dan pasirnya juga sudah ketemu. Kita rekap ke sini ya, tinggal direkap saja. Semen 439, agregat kasarnya 524, agregat kasar 1213, agregat halusnya 524, airnya 179, dijumlah seperti ini 2354. Jadi ini berat betonnya ya, berat betonnya nanti kira-kira seperti ini ya. Oke. Ini sudah sampai di sini sih hampir mau selesai ya, hampir tapi belum selesai ya. Langkah selanjutnya adalah proporsi campuran dengan abu terbang atau fly ash. Fly ash yang kita gunakan kelas F, proporsinya 20 sampai 35 ya. Jadi akan kita buat 4 campuran, 20, 25, 30, 35. Ada 4 campuran. Ya, seperti ini. Wah, ini ada berapanya? Seperti ini. Ini banyak ada variasinya ya. Variasi 20%,
ada yang 25, 30, 35 ya. Seperti ini ya. Ini caranya juga sangat sederhana ya, sangat gampang. Yaitu tinggal dikalikan saja. 20% berarti semuanya kan 80. Nanti 0,8 dikalikan 439. Flashnya ya 0,2 kalikan ini ya. Sama juga untuk langkah yang flash 25, 30, 35 seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kalau tak jelasin masih sangat panjang ya. Seperti ini. Tapi saya rasa sampai di sini juga sudah cukup ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar seperti ini, atau mungkin ada yang minta filenya ya silakan ditulis di kolom komentar, silakan hubungi adminnya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, thank you.